Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye 2024 meningkat 100% di semester 2 tahun 2023. Untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, Hoirunisa Agustiati, Direktur Perludem. Halo Mbak Ninis, apa kabar? Baik Mbak Dea, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Ninis sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Mbak Ninis, apakah Anda terkejut dengan temuan PPATK soal temuan transaksi keuangan mencurigakan yang angkanya menyentuh lebih dari 1 triliun dalam masa kampanye 2024? Ya, sebetulnya terkejut tidak terkejut ya, karena memang di masa kampanye ya, apalagi ya udah menjelang hari H, memang biasanya dari pemilu ke pemilu itu memang ada kenaikan transaksi gitu ya, karena ya untuk kebutuhan kampanye dan lain sebagainya. Nah, tapi yang perlu menjadi perhatian dan juga perlu menjadi catatan adalah bedanya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2019 misalnya atau pemilu 2014. Masa kampanye kali ini tuh cukup singkat ya, hanya 75 hari. Dan jadi kalau kita tadi kan disebutkan dalam pertemuan PPATK itu bahwa transaksi-transaksi itu bukan melalui rekening khusus dana kampanye. Nah, kita tahu masa kampanye itu baru dimulai tanggal 28 November yang lalu gitu ya, sampai nanti 10 Februari. Tapi kita juga tahu bahwa sebelum tanggal 28 November, para peserta pemilu ini sudah melakukan aktivitas-aktivitas kampanye yang aktivitas-aktivitas tersebut tidak tercatatkan dan tidak terkonsolidasi pencatatan keuangannya, dan bisa jadi di masa-masa sebelum masa kampanye itu rekening yang digunakan ya memang bukan rekening khusus dana kampanye, tapi bisa jadi rekening orang per orang gitu ya, atau rekening pihak-pihak lain yang digunakan. Dan makanya sebetulnya sekarang mendorong Bawaslu-nya bisa lebih progresif, karena salah satu tugas dan fungsinya Bawaslu kan mencegah terjadinya politik uang. Memang kalau kita mau menggunakan instrumen undang-undang pemilu saja terbatas tadi ya, hanya yang diatur di masa kampanye saja dan lain sebagainya. Makanya sebetulnya butuh juga menggunakan instrumen-instrumen hukum yang lainnya, misalnya kalau ada indikasi pencucian uang atau tindak pidana ilegal lainnya, nah itu bisa menggunakan instrumen hukum yang lainnya. Mbak Ninis, sebelum kita masuk ke kewenangan Bawaslu dan juga prosesnya, Anda tadi menyebutkan bahwa di kampanye pemilu 2024 ini masa kampanyenya singkat dibandingkan 2019. Dalam catatan Anda, pernahkah PPATK juga mengumumkan transaksi mencurigakan seperti pada masa kampanye ini? Ini setidaknya sejak PPATK didirikan pada tahun 2002 silam. Ya, saya rasa saya lupa ya, di awal tahun yang lalu atau di awal tahun ini atau di tahun yang lalu, PPATK pun juga pernah menyampaikan bahwa ada transaksi-transaksi gitu ya yang angkanya juga besar, yang ada indikasi kaitannya dengan kepentingan elektoral gitu. Jadi itu pun juga saya rasa PPATK beberapa waktu yang lalu pun pernah mengumumkan hal tersebut. Nah, ini kan sebetulnya indikasi-indikasinya sudah ada. Nah, sehingga kalau kita misalnya hanya terpaku pada textbook gitu ya, textbook undang-undang, akhirnya kan nggak bisa apa-apain gitu ya. Misalnya tadi Bawaslu mengatakan bahwa yang kami awasi hanya rekening khusus dana kampanye saja gitu misalnya. Padahal tadi temuannya itu bukan melalui rekening khusus dana kampanye. Jadi ada beberapa celah akhirnya gitu ya, yang kalau kemudian ini tidak ditindaklanjuti, ya kita sebagai publik kan harapannya melalui laporan dana kampanye itu kita bisa melihat transparansinya. Uang itu didapatkan dari mana, apakah dari perseorangan, apakah dari perusahaan, lalu penggunaannya untuk apa. Kan harapannya publik bisa melihat secara transparan dari laporan dana kampanye ini, sehingga kita dari laporan dana kampanye ini kan itu juga menjadi instrumen kita dalam menentukan pilihan nanti tanggal 14 Februari. Mbak Ninis, Ketua PPATK kan juga menyebut bahwa ini ada ribuan nama dan hampir semua partai politik ini terdeteksi ada kegiatan atau ada transaksi keuangan yang disebut mencurigakan tadi oleh PPATK. Boleh diinformasikan kepada masyarakat, posisi Bawaslu ini sebagai lembaga pengawas harusnya mulai dari mana, Mbak Ninis?
Iya, Bawaslu itu lembaga yang punya kewenangan untuk mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu ya, termasuk saat kampanye. Nah, tapi kalau kemudian apa ya, Bawaslu dengan kewenangannya yang besar gitu ya, tapi tidak bisa atau misalnya tidak progresif gitu ya untuk bisa apa agak sedikit lebih investigatif gitu ya, memeriksa tadi ya dana-dana tadi karena tugasnya salah satunya adalah mencegah terjadinya politik uang. Jadi sebetulnya sebelum itu terjadi, politik uangnya terjadi kan harus bisa dicegah dulu. Nah, itu sebetulnya kewenangan Bawaslu bisa sampai sejauh itu karena semakin ke sini Bawaslu itu menjadi lembaga yang bertransformasi, menjadi lembaga yang punya kewenangan yang sangat besar begitu ya. Nah, di sisi yang lain tadi disebutkan bahwa transaksi ini adalah nama-nama orang per orang gitu ya, dikatakan caleg-caleg gitu misalnya. Mhm. Nah, memang sayangnya dalam kerangka hukum kita, caleg itu tidak diwajibkan melaporkan dana kampanyenya ke KPU. Yang wajib melaporkan itu partai politiknya saja. Caleg melaporkan dana kampanyenya ke partai, lalu partai melaporkan ke KPU. Nah, tapi pada praktiknya jarang sekali ya, misalnya semua caleg-caleg ini kan jumlahnya pun ribuan gitu ya. Mereka mau melaporkan secara detail kepada internal partainya, lalu partai mengkonsolidasi dan melaporkannya kepada KPU. Karena kalau kita misalnya lihat sampai per hari ini saja di laporan dana kampanye yang bisa kita akses di platformnya KPU, itu baru ada laporan dana kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk partai politik baru kita bisa lihat kalau dari jadwal itu di bulan Januari nanti gitu. Jadi sampai hari ini pun kita masih belum bisa sebagai publik ya belum bisa melihat tuh laporan dana kampanyenya partai politik. Apalagi kita kalau mau lihat laporan per calegnya itu tidak kelihatan di dalam laporan dana kampanye. Artinya itu menjadi celah ya, Mbak Ninis? Iya, di sini kemudian yang menjadi celah ini memang catatan dalam pelaporan dana kampanye kita ya. Pertama, laporan dana kampanye kita nih sifatnya masih umum gitu ya, secara dia mencatatkan secara general saja. Misalnya barang 10 juta itu biasanya tidak detail tuh barang apa nih 10 juta, apakah spanduk atau kendaraan dan sebagainya. Jadi hanya angka agregat saja, itu yang pertama. Lalu kemudian memang tadi kita dengan sistem pemilu proporsional terbuka di mana caleg pun sebetulnya mereka juga berkampanye, tapi caleg tidak diwajibkan melaporkan dana kampanyenya ke KPU, yang lapor itu partai politiknya. Jadi kita nggak bisa tahu nih caleg ini mengeluarkan biaya berapa besar, itu publik tidak bisa mengetahui. Nah, memang kemudian laporan dana kampanye ini akan diaudit oleh akuntan publik. Tapi auditnya ini pun juga bukan audit yang investigatif gitu ya. Jadi auditnya berdasarkan prosedur saja. Jadi auditornya hanya akan melihat apakah sudah sesuai prosedur atau belum gitu. Jadi memang ini catatan bagi pencatatan pelaporan dana kampanye kita gitu. Jadi kita masih susah nih kalau untuk bisa dapat laporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel. Jadi Mbak Ninis, boleh saya bilang bahwa pesimistis ya dengan laporan PPATK ini bisa ditindaklanjuti. Dalam hal ini adalah soal kedisiplinan dari pelaporan dana kampanye. Iya, apalagi tadi ya, kalau misalnya Bawaslu hanya mengatakan yang kalau kami awasi hanya rekening khusus dana kampanye saja gitu misalnya. Padahal tadi melalui dari temuannya PPATK justru itu bukan dari rekening khusus dana kampanye, tapi rekening-rekening yang ada di luar dana kampanye. Nah, akibatnya ya tadi ya kalau menurut saya akhirnya kita tidak bisa hanya menggunakan instrumen undang-undang pemilu saja, tapi juga menggunakan instrumen undang-undang yang lainnya gitu ya untuk bisa menelusuri itu. Misalnya tadi kalau ada potensi pencucian uang atau misalnya itu bersumber dari dana-dana yang ilegal, akhirnya kan menggunakan instrumen hukum yang lainnya karena undang-undang pemilu kita ya tadi terbatas gitu ya, hanya di masa kampanye saja. Baik, terima kasih penjelasannya. Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Agustiati pada program CNN Indonesia Connected. Terima kasih, Mbak Ninis.